Melakukan pengolahan data penelitian adalah proses mengumpulkan informasi yang akan digunakan oleh pemangku, seperti pemangku kepentingan bisnis, pemangku kepentingan penelitian, dan personel lain. Pengolahan data penelitian. Pada materi ini, yang akan dibahas yaitu poin pertama, pengolahan data statistik, kedua, pengolahan data non-statistik, ketiga, mencari korelasi data, keempat, analisis dan interpretasi data, dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Pengolahan data statistik adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dianalisis dan diinterpretasikan. Proses pengolahan data statistik ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya bersifat angka-angka. Adapun berbagai cara dalam pengolahan data statistik, yaitu distribusi rekursif, yang kedua ada ukuran pemusatan, dan yang terakhir adalah mengukur derajat hubungan antar variabel. Pengolahan data non-statistik. Pengolahan data non-statistik adalah proses mengolah data yang tidak berbentuk angka, seperti teks, gambar, atau video. Proses ini melibatkan beberapa langkah, antara lain: 1. Reduksi data. Reduksi data itu menyederhanakan dan memfokuskan data mentah. 2. Penyajian data. Penyajian data itu mengorganisir dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. 3. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu menginterpretasi dan memaknai data yang telah diolah. 3. Mencari korelasi data. Korelasi adalah ukuran kekuatan dan arah hubungan dua variabel. Korelasi dapat positif, negatif, atau tidak sama sekali. Korelasi positif menunjukkan bahwa dua variabel memiliki hubungan searah. Seperti ketika nilai variabel meningkat, maka nilai variabel lainnya juga meningkat. Korelasi negatif menunjukkan bahwa dua variabel memiliki hubungan yang berlawan arah. Seperti ketika nilai variabel meningkat, maka nilai variabel lainnya menurun. Korelasi tidak ada menunjukkan bahwa dua variabel tidak memiliki hubungan signifikan. Ada beberapa metode untuk mencari korelasi, antara lain: 1. Koefisien korelasi Pearson digunakan untuk mengukur korelasi antara dua variabel kuantitatif. 2. Koefisien korelasi Spearman digunakan untuk mengukur korelasi antara dua variabel ordinar. 3. Koefisien korelasi Kedal digunakan untuk mengukur korelasi antara dua variabel nominal. Nomor 4 yaitu analisis dan interpretasi data. Analisis dan interpretasi data adalah proses memahami makna dan implikasi dari data yang telah diolah. Proses ini melibatkan beberapa langkah, antara lain: yang pertama, menganalisis hasil statistik, menginterpretasikan hasil statistik, dan menarik kesimpulan tentang hubungan antara variabel. Maupun yang kedua, membuat visualisasi data, membuat grafik, tabel, atau diagram untuk memvisualisasikan data dan mempermudahkan interpretasinya. 3. Menyusun narasi, menceritakan kisah tentang data dan menghubungkan dengan konteks penelitian. Yang keempat, menentukan pola dan makna, yaitu mengidentifikasi pola dan makna yang muncul dari data. Yang kelima, menjawab pertanyaan penelitian. Menjawab pertanyaan penelitian diajukan di awal penelitian. Menarik kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah ringkasan dari temuan penelitian. Kesimpulan harus jelas, ringkas, dan berdasarkan pada hasil penelitian dan integrasi data. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dari penelitian dan memberikan wawasan baru tentang masalah yang akan diteliti. Adapun yang yaitu melakukan penyusunan laporan penelitian. Melakukan penyusunan laporan penelitian adalah serangkaian proses mengumpulkan, mengorganisir, serta mengkomunikasikan hasil penelitian dengan bentuk dokumen yang sistematis dan jelas. Penyusunan laporan penelitian. Poin yang akan kita bahas pada materi penyusunan laporan penelitian yaitu: pertama, kriteria penyusunan; kedua, format dan struktur. Ya, penyusunan laporan penelitian.
Penyusunan laporan penelitian harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain jelas. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Lengkap. Laporan harus memuat semua informasi penting tentang penelitian, mulai dari latar belakang masalah, metodologi penelitian, hasil penelitian, hingga pembahasan dan kesimpulan. Terstruktur. Laporan harus disusun secara terstruktur dan sistematis dengan mengikuti format yang baku. Akurat. Laporan harus memuat data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Objektif. Laporan harus ditulis secara objektif dan tidak memihak. Efisien. Laporan harus ditulis dengan efisien dan tidak bertele-tele. Format dan struktur laporan penelitian. Format dan struktur laporan penelitian umumnya terdiri dari beberapa bagian, antara lain halaman judul, mencantumkan judul penelitian dan nama penelitian, nama lembaga penelitian, dan tahun penelitian. Kata pengantar berisi ucapan terima kasih, latar belakang penelitian, dan tujuan penelitian. Daftar isi mencantumkan daftar isi laporan penelitian. Abstrak, ringkasan singkat dari laporan penelitian yang memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Daftar tabel dan gambar mencantumkan daftar tabel dan gambar yang digunakan dalam laporan penelitian. Bab 1. Pendahuluan. Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka. Bab 2. Metodologi penelitian. Menjelaskan metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 3. Hasil penelitian. Menjelaskan hasil penelitian secara terstruktur dan sistematis dengan menggunakan tabel, gambar, dan grafik jika diperlukan. Bab 4. Pembahasan membahas hasil penelitian dan menghubungkan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Menarik kesimpulan dan penelitian dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Daftar pustaka mencantumkan daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian. Lampiran mencantumkan lampiran-lampiran yang diperlukan seperti instrumen penelitian, data mentah, dan lain-lain. Tip 1. Gunakan pengolah kata yang familiar untuk menyusun laporan penelitian. 2. Perhatikan format dan struktur laporan penelitian yang baku. 3. Gunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Pastikan data dan informasi yang disajikan dalam laporan penelitian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mintalah bantuan orang lain untuk membaca dan mengoreksi laporan penelitian sebelum disubmit. Mempresentasikan hasil penelitian. Cara mempresentasikan hasil penelitian memerlukan beberapa hal berikut. 1. Persiapan presentasi. 2. Teknik presentasi. 3. Penggunaan audio dan visual. 4. Moderator. 1. Persiapan materi. Kuasai materi. Pastikan Anda menguasai materi dengan baik, termasuk latar belakang masalah, teknik penelitian, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Siarkan materi presentasi. Buatlah materi presentasi yang menarik dan mudah dipahami seperti slide presentasi, handout, dan poster. Latih presentasi. Latihlah presentasi Anda beberapa kali sebelum hari H untuk memastikan kelancaran dan alur presentasi yang baik. Siapkan diri. Siapkan diri Anda secara mental dan fisik untuk menghadapi presentasi. Pastikan Anda cukup istirahat dan memiliki mental yang tenang. Selanjutnya, 2. Teknik presentasi. Jelaskan dan ringkas sampaikan materi presentasi dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh audiens. Hindari penggunaan bahasa yang terlalu teknis atau jargon yang tidak dimengerti oleh audiens. Gunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang baik untuk membantu penyampaian presentasi seperti kotak mata, gestur, dan ekspresi wajah. Berinteraksi dengan audiens. Ajak audiens untuk berinteraksi dengan Anda selama presentasi seperti dengan mengajukan pertanyaan atau memberikan contoh. Gunakan Homer secukupnya. Homer dapat membantu membuat presentasi lebih menarik dan mudah diingat oleh audiens. Namun dihindari penggunaan Homer yang berlebihan atau yang menyinggung audiens. Berpakaian rapi. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan untuk menunjukkan profesionalisme
profesionalisme Anda. 3. Alat audiovisual yang tepat. Gunakan alat audiovisual yang tepat untuk membantu penyampaian presentasi seperti slide presentasi, video, dan gambar. Pastikan alat video visual berfungsi dengan baik. Pastikan audio berfungsi dengan baik sebelum menggunakan. Gunakan alat audio visual secara bijak. Jangan terlalu banyak menggunakan alat audio visual karena dapat membuat audiens bosan. Gunakan alat audio visual hanya untuk membantu menyampaikan presentasi, bukan sebagai mengganti presentasi. Moderator. Peran moderator. Moderator bertugas untuk memandu jalanan presentasi, termasuk memperkenalkan presenter, membuka sesi tanya jawab, dan menjawab waktu presentasi. Kualitas moderator. Moderator hanya memiliki kemampuan komunitas yang baik dan mampu mengandalkan audiens. Moderator juga harus memiliki pengetahuan tentang materi penelitian yang akan dipresentasi. Tips: siapkan waktu yang secukupnya untuk sesi tanya jawab. Bersikaplah sopan dan profesional saat menjawab pertanyaan audiens. Jika Anda tidak mengetahuinya jawaban atas suatu pertanyaan, jangan ragu untuk mengatakan bahwa Anda membenci jawabannya, mencari jawabannya, dan memberikan kepada audiens di lain waktu. Berterima kasihlah kepada audiens atas perhatian setelah presentasi selesai. G. Contoh penelitian sosial sederhana. Berikut adalah contoh penelitian sosial sederhana yang dapat dilakukan. Judul penelitian: Preferensi masyarakat terhadap pemanfaat taman kota. Tujuan penelitian: mengetahui preferensi masyarakat terhadap pemanfaatan taman kota untuk rekreasi dan aktivitas sosial. Metode penelitian: 1. Survei penduduk. Melakukan survei kepada 100 responden yang tinggal di sekitar taman kota untuk mengetahui seberapa sering mereka mengunjungi taman tersebut dan preferensi mereka terhadap fasilitas yang tersedia. Adapun nomor 2 yaitu observasi. Melakukan observasi langsung terhadap pengunjung taman kota untuk mengamati aktivitas yang dilakukan dan sejauh mana taman dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan yang 3 yaitu wawancara. Mengadakan wawancara dengan pengelola taman kota dan petugas kebersihan untuk mendapatkan perspektif mereka tentang penggunaan taman serta kendala yang dihadapi dalam pemeliharaan. Adapun analisis data, yaitu data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengidentifikasi preferensi masyarakat terhadap pemanfaatan taman kota serta masukan untuk perbaikan fasilitas dan layanan yang ada. Kesimpulannya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan taman kota dan sejauh mana taman tersebut memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka.